Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu Penguji UKIN, perkenalkan, nama saya Emi Talabesi, NIM 2501060648, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Kristen tahun 2025 batch 3 pada Institut Agama Kristen Negeri Manado. Saya mengajar di SMA PGRI Umah Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja pada siswa kelas 11 dengan materi Kucinta Keluarga Tuhan. Selamat menyaksikan. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan, baik. Ya, kita akan mulai dengan pembelajaran pendidikan agama Kristen hari ini. Sebelum kita ada dalam pembelajaran, kita mendahulunya dengan doa. Ibu persilakan salah satu dari Anda untuk membawakan kita dalam doa. Ya, Ibu dan teman-teman, kita sambut dalam doa. Berdoa kembali. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang siapa, dan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bersama kami. Di kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami berada di dalam kita ini untuk memulai pelajaran mengajar kami. Kami mohon Tuhan Yesus kudus untuk membimbing kami dari awal pertengahan pada akhirnya menjadi dalam sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kepada kami. Terima kasih. Sebelum kita ada dalam pembelajaran, Ibu perlu mengambil absen. Adrian Patikawa, Chelsea Hiskia, Cynthia Patikawa, Christopher Patikawa, Daniela Setuayer, Dea Tubakua, Evita Maku, Siska Silvera. Ya. Kita akan mulai dengan pembelajaran kita hari ini, pendidikan agama Kristen. Namun sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita buat kesepakatan dulu. Dalam pembelajaran ini, yang pertama, kalaupun dalam pembelajaran ini tidak boleh ada siswa yang keluar masuk. Yang kedua, kita harus menjaga kebersihan, ketertiban, dan keindahan dalam kelas ini. Demikian, kita akan ada dalam pembelajaran kita. Materi kita di hari ini, Kucinta Keluarga Tuhan. Dengan tujuan pembelajaran mendeskripsikan kehidupan keluarga Kristen. Sebelum Ibu menampilkan video yang menggambarkan tentang keluarga Kristen, Ibu perlu menanyakan kepada Anda semua, apakah Anda merupakan bagian dari keluarga? Ya, Ibu. Ya, kalau memang Anda merupakan bagian dari para keluarga, Ibu juga merupakan bagian dari para keluarga. Ibu akan menampilkan video dalam bentuk sebuah lagu. Anda harus menyimaknya, Anda menonton dan menyimaknya secara baik, dan dari tampilan video ini Anda akan menjawab beberapa pertanyaan menyangkut dengan materi kita hari ini.
dari tampilan video yang tadi Anda lihat, Ibu mau menanyakan kepada Anda. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keluarga? Yang kedua, siapa saja yang ada di dalam keluarga? Dan yang ketiga, bagaimana perasaan Anda ketika ada di dalam keluarga? Ya, menurut Anda, apa yang dimaksudkan dengan keluarga? Ya, silakan. Keluarga dalam itu dalam masyarakat dan saling mengasihi satu sama lain. Ya, baik. Berikan aplaus untuk teman-teman. Ya. Yang kedua, siapa saja yang ada dalam keluarga menurut Anda? Siapa-siapa saja yang ada di dalam keluarga? Ya, ayah, ibu, anak. Ada. Yang ketiga, bagaimana perasaan Anda ketika Anda ada dalam keluarga? Ya, yang pastinya senang ya, senang. Alasannya apa? Kenapa sampai dikatakan senang? Kenapa sampai dikatakan Anda senang kalau Anda di dalam keluarga? Iya, jelas. Karena di dalam keluarga kita mendapat kasih sayang dari ibu dan ayah. Dari orang tua kita seperti yang tadi tampilan video. Ada gandengan orang tua untuk anak tua itu. Ya, kan? Mereka ceria. Mereka bersemangat ketika ada dalam kebersamaan. Iya, itulah yang dikatakan dengan keluarga Kristen. Lihat terkait dengan yang dinamakan dengan keluarga Kristen. Keluarga Kristen itu dia menghadirkan Kristus dalam hidupnya. Kalau Kristus dalam hidup keluarga itu, maka keluarga itu tentunya harmonis. Keluarga itu tentunya aman-aman saja. Tapi kalau tidak menghadirkan Kristus, ya pasti berantakan. Pasti ada yang berbantahan, anak melawan orang tua, bahkan ada juga orang tua yang memberikan tindakan yang memang di luar kehendak anak, bahkan tidak disukai oleh anak, akhirnya terjadi saling pendapat yang memang bisa mengecewakan keutuhan keluarga Kristen. Firman Tuhan yang melandasi keutuhan keluarga Kristen kita lihat pada Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Untuk ayat kuncinya kita lihat pada ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah landasan utama dalam membina keutuhan keluarga Kristen. Ibu akan menampilkan video bagi Anda, dan nantinya dari video yang Anda lihat ini, sebentar Anda akan dibagikan dalam kelompok untuk kita ada dalam pekerjaan kelompok sesuai dengan tugas yang nanti Ibu sampaikan. Perhatikan video yang akan Ibu tampilkan ini supaya Anda bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang Ibu berikan. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula beli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah mendatangkan memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir
dan sampai ditanahkan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menguasai ke seluruh tanah Mesir. Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Dan Yusuf masih hidup. Kau bersyukur ya, sebelum aku mati. Alkisah adanya seorang ayah yang sangat sibuk bermain dengan HP-nya. Sampai-sampai ia lupa kalau ia masih memiliki seorang anak perempuan kecil yang memerlukan perhatian dan kasih sayangnya. Sang anak mengajak ayahnya untuk bermain. Ia melihat sekeliling dan ia menyadari bahwa kini anaknya telah tumbuh menjadi dewasa. Waktu yang terbuang telah sia-sia tanpa memperoleh kebersamaan dengan sang anak. Sang ayah menyesal. Video yang boleh Ibu tampilkan tadi, ada 2 video itu. Yang pertama itu menceritakan tentang kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Yang kedua, video yang kedua itu menunjukkan bahwa penggunaan HP di era digital ini membuat keutuhan keluarga Kristen itu menjadi renggang. Kita akan dibagikan dalam kelompok untuk kita berdiskusi menyangkut dengan 2 materi yang tadi. Bisa paham? Ya. Kita buat kelompok dan Ibu akan membagikan Anda dalam lembaran kerja. Ya, segera buatkan kelompok. Ya, berdasarkan 2 video tadi, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk Anda kerjakan sesuai dengan 2 studi kasus tadi. Jadi Anda harus pahami, dan video yang Ibu sudah kirim ke masing-masing WA Anda boleh melihat di kelompok Anda masing-masing itu kelanjutan pengerjaannya. Ya, jadi 2 studi kasus yang ditampilkan dalam video tadi, Anda nanti mengerjakannya masing-masing dan sebentar Anda akan mempresentasikan itu dalam kerja kelompok di depan kelas. Ya, jadi ini ada 2 kelompok. Nanti Anda kerjakan sesuai dengan lembar kerja yang Ibu sudah berikan. Sebentar nanti dalam pengerjaan ini Anda nantinya mempresentasikan di depan, angkat ketua kelompoknya siapa yang nanti akan menjadi moderator dalam pengerjaan tugas kelompok Anda masing-masing. Ya, silakan kerja. Ibu akan memberikan waktu 20 menit dalam pengerjaan kelompok. Jadi Anda baca sesuai dengan 2 studi kasus yang tadi.
Ini kan bisa untuk uang sampai 4 ya, Ya. kalau itu soal itu ada rupiah itu bisa beli sendiri buat sendiri buat dua dan tiga itu bisa buat sendiri. Kalau sudah, kita akan mempresentasikan hasil kerja kita pada kelompok. Namun sebelum kita ada dalam presentasi, kita breaking supaya memberikan semangat untuk kita sebelum kita ada dalam presentasi kerja kelompok. Ibu persilakan semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kita semuanya berdiri, ya. Kita sama-sama melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Say aha aha na. Aha aha na. Aha aha semangat. Ya, silakan duduk. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kita pada kelompok. Ibu persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan duluan. Silakan kelompok 1. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kami kelompok 1. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kami kepada teman yang sudah siap. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kami kelompok 1. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kami kepada teman yang sudah siap. Saya persilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama, itu soal pertama, apa yang masalah dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya serta hubungan keluarga antara anak dan ayah yang dipenuhi oleh jawab YP. Jawab. Inti masalah Yusuf dan saudara. 1. Kecemburuan dan kebencian. Saudara-saudaranya merasa cemburu karena Yusuf adalah anak kesayangan ayahnya Yakub. Kecemburuan ini memuncak menjadi kebencian. 2. Pengkhianatan. Mereka awalnya berniat membunuhnya, tetapi kemudian memutuskan untuk menjualnya kepada Yudas, si pedagang yang menuju Mesir. Soal nomor 2. Bagaimana rasa cinta dan kebencian di antara saudara Yusuf dan keluarga serta dampak dari tembok digital yang menggantikan cara orang tua dalam mengajarkan iman berdasarkan Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Jawab. Inti masalah hubungan ayah dan anak yang dipengaruhi oleh dakwah YP. Kurangnya interaksi langsung, waktu berkualitas berkurang, komunikasi dangkal, gangguan perhatian, ayah tidak fokus, anak meniru. Perumusan solusi, perumusan solusi. Jawab. Rasa cinta Yakub kepada Yusuf yang lebih besar dari anak-anaknya yang lain yang ditunjukkan dengan kepribadian jubah istimewa menimbulkan kebencian dan iri hati pada saudara-saudara Yusuf. Kebencian ini mendorong mereka untuk berkonspirasi dan menjual Yusuf sebagai budak. Dampak dari tembok digital adalah hilangnya peran orang tua dalam menjalankan iman dan nilai-nilai keluarga, sebagaimana
amankan diamanatkan dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Hal ini dapat menciptakan jarak dan kesalahpahaman antara anggota keluarga. Berdasarkan kisah Yusuf dan nilai Kristiani, dua tindakan kriteria yang dapat diteladani oleh keluarga Kristen adalah: 1. Mempraktikkan kasih yang tidak membeda-bedakan. 2. Membangun komunikasi yang terbuka dan jujur. Sekian dari hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Kepada kelompok 2 yang mau bertanya, kami persilakan. Dari kelompok 2 ingin menanyakan pengkhianatan apa yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepadanya dari inti masalah Yusuf dan saudara-saudara lainnya. Ya, kepada teman di samping saya silakan menjawab. Pengkhianatan yang dilakukan saudara-saudaranya adalah mereka ingin membunuhnya, tetapi mereka tidak mau menjualnya kepada pedagang yang menuju ke tanah Mesir. Apakah kelompok 2 sudah puas dengan hasil jawaban dari teman saya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, sekian dari hasil kerja kelompok kami. Kalau ada yang kurang, kami minta maaf sekian dan terima kasih. Ya, ya, Ibu persilakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok. Iya, Ibu Guru dan teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman yang sudah siap. Saya persilakan. Sekarang saya akan membaca hasil kerja kami. Yang pertama, apa inti masalah Yusuf dan saudara-saudara? 1. Kebohongan. Mereka berbohong kepada ayah mereka bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala dengan menunjukkan jubah yang bergulara. 2. Ujian kesetiaan Yusuf. Yusuf menghadapi berbagai ujian di Mesir sampai menjadi budak, difitnah dan dipenjara, namun ia tetap setia kepada Allah. Yang berikut, inti masalah hubungan ayah dan anak yang dipengaruhi oleh WHP. 1. Isolasi sosial. Anak merasa diabaikan, hubungan rendah. 2. Kurangnya interaksi langsung, waktu berkualitas berkurang, komunikasi dangkal. Yang berikut, bagaimana rasa cinta dan kebencian Yusuf. Dari video yang pertama tentang keluarga Yusuf, rasa cinta dari Yusuf adalah dia masih memberikan rasa kasih sayang yang tulus untuk saudara-saudaranya, walaupun saudara-saudaranya telah membuang dia dan menjual dia. Sedangkan rasa kebenciannya tidak ada pada diri Yusuf karena dia masih mempunyai rasa mengasihi. Soal yang terakhir, uraikan dua tindakan konkret yang harus diteladani oleh keluarga Kristen. 1. Dalam keluarga kita harus taat serta mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir, dalam keluarga kita harus saling menghargai, mengasihi, dan menyayangi satu sama lain. Jadi, iya teman-teman, sekian dari hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Ada. Kami dari kelompok 1 akan mau bertanya. Mengenai interaksi langsung seperti apa saja yang terdapat dalam pendengaran WHP? Iya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 kepada Iman. Saya silakan untuk menjawab. Iya, jawaban yang kami berikan. 1. Kurangnya komunikasi antara keluarga seperti ayah dan anak. 2. Kumpulnya keluarga berkurang. Iya, apakah kelompok 1 puas dengan jawaban yang kami berikan? Puas. Sekian, terima kasih. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih kembali. Iya, anak-anak, dari apa yang anak-anak tampilkan lewat hasil presentasi, maka kita lihat bahwa dua gambaran video tadi menunjukkan kesetiaan, menunjukkan kedisiplinan, dan menunjukkan takut Tuhan. Ketiga hal ini kalau terjadi
tercipta dalam sebuah keutuhan keluarga, maka keluarga itu akan menerima berkat. Keluarga itu akan menerima berkat sukacita, kebahagiaan, keharmonisan, terbina dan terjalin dalam keutuhan keluarga. Dengan demikian, dari apa yang kita tampilkan tadi, maka ada kesimpulan. Setelah apa yang anak-anak berikan tadi, apa kesimpulan dari pembelajaran kita di hari ini? Kesimpulan apa yang anak-anak harus sampaikan lewat pembelajaran kita hari ini? Apa kesimpulannya? Coba dari kelompok 1 dan kelompok 2. Apa kesimpulan dari materi yang Ibu tampilkan, bahkan penjelasan yang Ibu sudah berikan bagi anak-anak? Apa kesimpulan yang bisa anak-anak berikan lewat pembelajaran hari ini? Kesimpulan yang didapatkan dari pembelajaran hari ini adalah sebagai keluarga Kristen kita tidak boleh terlalu fokus kepada hal yang hal duniawi, agar kita bisa bersatu dalam keluarga dan melihat keluarga dengan baik tanpa membeda-bedakan keluarga. Dan juga di dalam materi ini kita dapat memahami bagaimana kalau tidak ada kasih sayang dari keluarga akan membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, dengan demikian dari apa yang telah anak-anak berikan lewat kesimpulan kita hari ini, maka dari materi kita, Ibu dapat menyimpulkan bahwa keluarga terbagi atas 2 kategori, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Dalam ikatan keluarga, nilai-nilai Kristiani itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Di dalamnya, seluruh anggota keluarga dipanggil untuk mewujudkannya dengan cara menyambut panggilan Allah dan memperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pengajaran setiap hari dan dalam berbagai kesempatan yang tersedia. Sebelum Ibu menutup kita dalam pembelajaran hari ini, tugas nantinya Ibu akan berikan untuk Anda dan akan Anda kerjakan di rumah dan akan dimasukkan di minggu depan. Ya, dengan demikian materi kita boleh berakhir hari ini. Menyampaikan terima kasih. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, kita akan menutupnya dengan doa. Ibu persilakan satu orang untuk membawakan kita dalam doa penutup. Dengan apa yang kami dapatkan dari ungkapan dan pembicaraan untuk masa depan kami ke depan. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siap.